Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap baik-baik saja. Kali ini kita akan berbicara sedikit tentang usaha ekonomi masyarakat. Fokus kita kali ini adalah bagaimana dan macam-macam pengelolaan usaha ekonomi masyarakat. Nah, cara mengelola sebuah usaha ya, ini terbagi menjadi dua. Pertama dikelola oleh perorangan atau sendiri dan dikelola oleh kelompok. Nah, kita akan mulai dari yang perorangan. Nah, ciri usaha perorangan itu yang pertama adalah modalnya terbatas. Ya, karena memang dikelola oleh satu orang. Ya. Selanjutnya masih dikelola secara sederhana. Jadi tidak terlalu rapi seperti profesional, ya. Ada beberapa contoh dari usaha perorangan. Ya, yang pertama di bidang pertanian seperti petani, ya, dan petani sayuran. Nah, ya, yang dimaksud petani di sini adalah petani yang mempunyai lahan yang tidak cukup luas, ya, tidak sampai berhektar-hektar, mungkin cuma satu pematang atau satu tegalan. Nah, ini di bidang ada di bidang perdagangan. Ya, yang pertama ada tukang sayur keliling, pasti kalian sering melihatnya atau mungkin setiap hari melihatnya. Ya, yang kedua ada toko kelontong kecil. Ya, warung yang menyediakan mungkin sabun cuci, sabun mandi dan segala macam. Nah, ini termasuk usaha perorangan di bidang perdagangan. Selanjutnya ada di bidang jasa, contohnya tukang cukur dan toko fotokopi dan alat tulis kerja, ya, atau ATK. Nah, ini biasanya mereka menggunakan dana pribadi, ya, modal pribadi, dan dikelola secara sederhana saja. Nah, selanjutnya yang terakhir di bidang industri kecil, ada pengrajin cenderamata atau pengrajin tembikar. Nah, halnya dengan usaha kelompok. Kalau tadi usaha perorangan modalnya kecil, ya, atau modalnya terbatas, ketika usaha kelompok ini modalnya akan jauh lebih besar, ya, dan biasanya dikelola secara profesional. Ada beberapa contoh dari usaha kelompok. Yang pertama ada firma, ya. Firma ini dibuat minimal oleh 2 orang sekutu, ya, biasanya saling kenal. Nah, setiap anggota itu memiliki hak yang sama. Yang selanjutnya, cirinya semua anggota menanggung resiko, ya. Misalkan firma itu mengalami kerugian, berarti kerugiannya itu dipukul rata kepada setiap anggotanya. Nah, firma ini biasanya berjalan pada bidang konsultasi hukum atau konsultasi keuangan, ya, kayak LBH, lembaga bantuan hukum. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV, ya, dibuat minimal dari 2 orang yang menyetor modal, ya. Nah, nanti disebutnya sekutu itu nanti ada sekutu yang aktif dan sekutu yang pasif, ya. Terdapat pengelola saja dan terdapat pengelola sekaligus investor. Nah, biasanya CV ini terbuat, ya, setelah firma mengalami banyak kemajuan, ya, sehingga ingin mengembangkan usahanya. Jadi dari firma nanti bisa berubah lebih besar menjadi CV. Selanjutnya ada PT atau perseroan terbatas. Ya, untuk modal ini berupa kumpulan saham. Nanti kalian bisa baca sendiri saham itu apa. Terus ada pembagian keuntungan dengan pemegang saham, ya.
Nah, saham itu nanti bisa dijual belikan ya, di pasar modal. Jadi kalian misalkan orang tua kalian mungkin ketika punya uang dan ingin menanam saham bisa membeli di pasar modal. Jadi ketika PT ini mengalami keuntungan, ya pemegang saham itu akan mendapatkan bagiannya. Selanjutnya ada BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ya, ciri khasnya ini seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh negara. Ya, biasanya berbentuk perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau PT. Nah, selain BUMN ada juga namanya BUMD. Ya, Badan Usaha Milik Daerah. Sama ya, tapi seluruh bagian modalnya dimiliki oleh daerah. Ya, jadi masih di bawah BUMN. Misalkan BUMD di Jawa Barat, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya yang paling menarik adalah koperasi. Ya, koperasi ini ciri khasnya berasaskan kekeluargaan. Ya, berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, ya tujuan adanya koperasi itu untuk menyejahterakan anggotanya. Dan yang terakhir, dikelola bersama dengan anggota yang lainnya. Nah, biasanya koperasi ini ada sampai ke tingkat yang paling kecil, misalkan RT. Nah, koperasi ini banyak macamnya dan perlu kalian ketahui, ya Bapak Koperasi Indonesia yang mencetuskan ide koperasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, balik ke macam-macam koperasi, ada koperasi konsumsi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari, ya misalkan sayur, beras, dan lain sebagainya. Ada lagi koperasi simpan pinjam. Ya, misalkan anggotanya ingin meminjam uang untuk keperluan sehari-harinya, nanti ada koperasi yang berjalan di usaha simpan pinjam uang. Selanjutnya ada koperasi produksi ya. Biasanya koperasi ini membuat sebuah barang atau sebuah jasa. Selanjutnya yang keempat ya, koperasi jasa ini biasanya kalau kalian ke Jakarta, daerah Jakarta, ada angkot yang sampingnya itu ada tulisan koperasi apa. Nah, itu biasanya angkutan itu dimiliki oleh satu koperasi. Yang terakhir ada koperasi serba usaha. Ya, lebih lengkapnya nanti bisa kalian baca di buku. Nah, melihat tayangan tadi, apa kalian tertarik untuk membuat sebuah usaha sendiri nanti? Jangan lupa ya, saya cukupkan, kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.